share nanti dari Ibu Dina. Baik, Ibu Dina, bisa kita mulai, Ibu Dina, kegiatan. Baik. Tadi filenya sudah saya terima ya, Dok. Nanti saya coba untuk share filenya. Ya, terima kasih, Bu. Baik. Kita mulai saja Zoom meeting hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam diskusi hari ini melalui Zoom dalam serial edukasi awam COVID-19 mengenal isolasi mandiri, protokol umum dan cara monitoring, kerjasama dari ID Buleleng bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng dan pemerintah Kabupaten Buleleng. Adapun kegiatan hari ini, hari Minggu 22 Agustus 2021, ini sudah memasuki episode kedua, yaitu dengan tema yang boleh dan tidak boleh selama isolasi mandiri. Untuk moderator hari ini adalah Dr. Asman Pasha, dan untuk narasumbernya yaitu Dr. Made Widiastike, spesialis penyakit dalam. Untuk waktu nanti saya persilahkan untuk moderator, waktu saya persilahkan. Di unmute dulu, Dok. Baik, terima kasih banyak Ibu Dina atas pembukaannya tadi. Terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang sudah hadir. Mohon maaf tadi memang dari pihak saya mengalami gangguan di perangkat saya error, sehingga nanti mungkin untuk slide-nya bisa dibantu dari Ibu Lina untuk share screen-nya ya Ibu. Terima kasih banyak kepada peserta sekalian yang sudah hadir dan menyempatkan diri untuk bisa hadir pada kesempatan sore hari ini di kegiatan kita, yaitu serial edukasi awam COVID-19 lebih jauh mengenali isolasi mandiri, mengenai protokol dan umum dan cara monitoring, di mana episode 2 ini kita membahas mengenai yang boleh dan tidak boleh selama isolasi mandiri. Pembicara kita pada kesempatan sore hari ini sudah hadir di antara kita secara virtual, yaitu Dr. Made Widiastike, spesialis penyakit dalam FINASIP. Selamat sore, Dokter. Dr. Widiastike. Selamat sore, Dr. Asman. Ya, baik, selamat sore, Dokter. Terima kasih banyak, Dok, sudah menyempatkan diri untuk bisa berbagi kepada kami pada kesempatan sore hari ini, Dokter, sebagai narasumber pada kesempatan sore hari ini, Dok. Mohon maaf karena tadi ada sedikit masalah teknis sehingga kegiatan agak mundur, Dokter. Ini sambil berjalan, Dokter, acara juga kita record seperti biasa, yang nanti kita akan upload ke YouTube. Untuk linknya bisa kita bagikan lagi bagi teman-teman yang tidak ikut serta pada kesempatan sore hari ini, atau yang tidak sempat hadir pada kesempatan sore hari ini. Untuk tidak terlalu banyak memakan waktu, Dokter, waktu dan tempat, saya silakan kepada Dr. Made Widiastike, spesialis penyakit dalam, untuk bisa membagikan materinya dan memberikan sedikit pencerahan kepada kami tentang materi pada siang hari ini. Sore hari ini. Baik, bisa di-share screen, Ibu Lina, slide-nya. Waktu dan tempat saya silakan, Dok. Tidak ada batasan waktu, tapi mungkin nanti kita akan maksimalkan di tanya-jawab. Silakan, Dok. Ya, selamat sore, Dr. Asman, sekali lagi. Dan selamat sore kepada semua peserta Zoom sore ini. Mohon maaf atas keterlambatannya. Dan hampir 30 menit ya, Dr. Asman ya. Tetapi saya coba nanti menyampaikan materi secara ringkas, mungkin supaya bisa cepat juga karena keterbatasan waktu, dan bisa kita diskusi mungkin lebih lama begitu. Jadi sore ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Pemkab Buleleng terutama dan Satgas COVID Buleleng. Kami dari ID diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi mungkin, atau sharing, atau mungkin nanti bisa konsultasi apapun itu berkaitan dengan
isolasi mandiri, terutama buat rekan-rekan yang sedang menjalani atau mungkin akan mengalami isolasi mandiri di kemudian hari. Jadi pengetahuan ini sangat berguna buat kita di masa pandemi ini khususnya. Silakan Dr. Asman, slide-nya. Slide-nya dibantu dari Pemkap, Dok. Sedang di-share screen. Baik. Ya. Sudah terlihat ya? Ya, terlihat, Bu. Ya. Sudah, Ibu. Tinggal di screen untuk ini aja, diperbesar. Ya. Per presentation-nya, Ibu. PowerPoint presentations. Di bagian kanan bawah itu, Ibu. Sebelahnya Zoom. Oh iya. Ya, diperbesar. Oke. Baik. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Selamat sore buat semuanya. Saya lihat tadi ada beberapa rekan-rekan kita juga, ada beberapa rekan perawat, mungkin ada penyintas juga, dan ada beberapa teman dari jauh kayaknya. Ini dari Ibu Eli Widyastuti, ini dari Muara Pahu, Kalimantan Timur, saya kira. Selamat bergabung juga. Mengenai topik sore ini tentang melanjutkan dari episode pertama yang disampaikan oleh Dr. Arye selaku Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, yang menyampaikan secara ringkas juga mengenai bagaimana isolasi mandiri itu secara umum. Dan pada episode kedua ini saya akan mungkin memberikan materi yang lebih ringkas lagi, tetapi ada hal-hal lain yang ditekankan pada penyampaian sore ini. Materi ini akan saya sampaikan secara ringkas. Mungkin selanjutnya, slide selanjutnya. Secara garis besar, isolasi mandiri ini dilakukan terutama pada kasus-kasus penderita yang mengalami infeksi COVID-19. Apakah pada pasien atau penyakit lain dilakukan isolasi mandiri juga? Saya kira ada beberapa penyakit, tetapi pada infeksi COVID-19 ini isolasi mandiri menjadi hal yang sangat penting. Terutama tujuannya adalah selain pengobatan pada pasien tersebut juga dilakukan pembatasan atau isolasi, yang dimana tujuannya adalah tentunya memutus mata rantai penularan dari infeksi COVID-19 ini yang memiliki kekhasan yang dibedakan dengan penyakit-penyakit lain. Di mana khasnya dari penyakit ini atau infeksi COVID-19 ini, di mana penyebarannya adalah melalui droplet yang disebarkan oleh orang yang terinfeksi yang mengandung virus terutama, itu bisa terjadi secara eksposional. Jadi beberapa satu pasien bisa menulari tidak hanya ke satu orang, tetapi bisa ke banyak orang, terutama yang terdekat adalah keluarga, teman, rekan kerja, sehingga satu orang bisa menularkan ke 2 bahkan 3 orang, sehingga ini yang akan menjadi permasalahan utama pada penyakit ini. Sehingga dengan isolasi ini tentunya hal tersebut atau penularan tersebut bisa dihentikan, dan pada orang tersebut, pada pasien yang mengalami infeksi virus tersebut akan mengalami kesembuhan dalam beberapa hari. Seperti kita ketahui bahwa infeksi virus secara umum itu bersifat self-limiting disease, artinya virus itu akan mati dan mereda sendiri seiring dengan perjalanan waktu. Tentunya pada COVID-19 ini mengandung khas juga beberapa hari nanti akan sembuh pada pasien. Selanjutnya. Nah, kita mengenal gejala-gejala COVID-19 ini tentunya nanti akan berhubungan dengan bagaimana pemahaman kita tentang penyakit ini terutama pada diri kita bila kita mengalami infeksinya. Seperti beberapa penggolongan, misalnya pada kondisi-kondisi tanpa gejala, itu hampir 80% penderita COVID-19 tanpa gejala. Dan gejala-gejala ringan lainnya yang sering diderita oleh penderita seperti
secara umum seperti penyakit influenza yang lain, disertai dengan mungkin demam, riwayat demam, ada batuk, pilek, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat. Ada juga yang khas mungkin dengan kehilangan penciuman atau rasa indera penciuman kita juga, indera pengecap kita juga hilang. Itu yang gejala-gejala khas yang termasuk gejala ringan pada COVID-19. Selanjutnya. Ini slide selanjutnya. Nah, setelah kita mengenal gejala-gejala yang seperti tadi, mungkin sebagian besar akan bingung juga, kapan saya disebut sudah menderita atau termasuk pasien menderita COVID-19. Ini kalau dikelompok-kelompokkan atau digolongkan, memang penderita yang confirm atau penderita yang terbukti menderita COVID-19 itu dibuktikan dengan ada beberapa hal-hal yang perlu penekanan, yaitu adanya hasil berupa swab PCR dan swab antigen. Di mana pada pemeriksaan swab PCR itu jika memenuhi syarat pemeriksaan, bila hasilnya positif, baik dengan bergejala maupun tidak bergejala, orang tersebut sudah bisa dikatakan confirm atau menderita infeksi virus COVID-19. Juga bila swab antigen positif ditambah dengan gejala-gejala yang tadi disebutkan di depan, itu sudah bisa kuat dan valid mengatakan orang tersebut sudah confirm atau sudah menderita infeksi COVID-19. Ini dengan swab antigen. Kalau yang pertama adalah swab PCR. Dan bagaimana dengan adanya hasil swab antigen yang positif, itu bila disertai dengan riwayat kontak erat atau bagian dari klaster COVID-19. Misalnya ada bagian keluarga kita yang terbukti menderita COVID-19, swab PCR-nya positif atau swab antigennya positif dengan gejala-gejala yang khas, maka kita juga sudah dikatakan terinfeksi oleh virus COVID-19 tersebut. Sehingga bila hal-hal ini ada, ini menguatkan lagi bahwa kita harus memulai pengobatan dan tindakan atau mengambil prosedur isolasi yang harus kita lakukan secara baik dan benar. Slide berikutnya. Nah, seperti tadi dikatakan, bila hasil swab antigen positif, kita tidak bergejala, namun kita menjadi orang yang menjadi kriteria atau masuk kriteria kontak erat, di mana kita sempat kontak dengan orang-orang atau mungkin anggota keluarga yang sering, ya minimal 15 menit kontaknya. Bisa juga kontaknya sebentar, 1 menit, tetapi dalam 1 hari di total menjadi 15 menit. Misalnya kita dalam satu rumah kontak dalam jarak kurang dari 1 meter, misalnya duduk atau ngobrol kurang dari 1 meter. Itu sudah menjadi kriteria kontak erat, sehingga itu harus dipegang bahwa kita sudah berisiko terinfeksi atau tubuh kita berisiko mengandung virus tersebut. Atau disertai dengan sentuhan fisik seperti jabat tangan, berpelukan, atau kita merawat salah satu keluarga kita yang bergejala COVID-19 atau terbukti confirm atau dengan pemeriksaan swab positif, dan kita merawatnya tanpa APD standar sesuai dengan APD yang ditentukan. Tentunya kalau kita merawat di rumah anggota keluarga, kan kemungkinan kita akan terkena sangat besar. Sehingga itulah yang menjadi kriteria kontak erat. Begitu juga kriteria klaster. Misalnya kita menjadi bagian dari beberapa orang yang swab PCR-nya positif, atau beberapa orang, lebih dari 2 orang yang bergejala COVID-19. Itu menjadi catatan penting, walaupun kita tidak bergejala, tetapi pada saat dilakukan tracing swab antigen kita positif, kita sudah menjadi pasien yang confirm atau memang terbukti kita menderita infeksi virus COVID-19. Slide selanjutnya. Nah, setelah kita mengetahui apakah diri kita menderita atau terinfeksi COVID-19,
langkah berikutnya kita harus mengevaluasi. Mungkin kita akan timbul pertanyaan dalam diri kita. Apakah saya dapat isolasi mandiri saja di rumah? Sering pertanyaan ini dikemukakan oleh beberapa pasien atau beberapa orang yang menjadi tracing dari kontak penderita COVID-19 yang ditemukan. Misalnya seperti tadi, jika tanpa gejala namun PCR swab kita sudah positif, itu bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah ya, atau isolasi di tempat yang isolasi terpadu, atau bergejala ringan tanpa disertai, di sini penekanannya adalah tanpa disertai keluhan sesak. Jadi sesak nafas itu menjadi hal yang menjadi pertimbangan utama. Nanti bagaimana sesak nafas yang dimaksud mungkin nanti akan dijelaskan. Dan jika terdapat keluhan-keluhan seperti tadi, ada sesak nafas, terus disertai dengan keluhan yang lebih spesifik, misalnya saturasi oksigen ya, dengan pemeriksaan oximeter di bawah 94%. Kalau misalnya kebetulan ada atau punya alatnya di rumah, mungkin itu bisa diperiksa dan lebih akurat lagi. Namun keluhan sesak yang dimaksud disertai dengan perasaan nafas yang berat, dan terutama dihitung frekuensi bernafas kita ternyata kok cepat, dihitung lebih dari 24 kali per menit misalnya, dengan teknik tertentu nanti di belakang akan dijelaskan. Itu menjadi pertimbangan kita, tidak boleh isolasi mandiri, walaupun itu di tempat yang isolasi terpadu misalnya atau terpusat, mungkin itu menjadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Dan isolasi mandiri hanya bisa dilakukan jika tanpa gejala. Kita sudah confirm menderita infeksi virus COVID-19 disertai dengan tanpa gejala atau disertai dengan gejala-gejala yang ringan. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini misalnya, saya berkontak dengan pasien COVID-19 dan saya belum periksa swab PCR atau antigen. Apakah saya harus isolasi mandiri? Nah, di sini sangat penting ditekankan, seperti di depan dikatakan bahwa kontak erat atau kriteria kontak yang betul-betul sesuai dengan kriteria kontak erat, misalnya dengan anggota keluarga kita yang menderita COVID-19 atau terbukti terinfeksi COVID-19, memang yang harus dilakukan memang betul, kita harus melakukan isolasi mandiri. Mungkin istilahnya bukan isolasi, tetapi karantina langsung dilakukan. Karantina dilakukan walaupun tanpa gejala misalnya, itu kita harus mengasingkan diri dulu, jangan kontak dengan keluarga lain. Bahkan dari evaluasi di buku panduan, dari evaluasi dari awal sampai mungkin sekarang ada beberapa kali perubahan panduan, dikatakan bahwa karantina itu harus dilakukan selama kurang lebih 14 hari. Jika kita kontak dengan atau masuk ke kriteria kontak erat seperti tadi kita katakan, yaitu hidup mungkin serumah dengan orang penderita atau dengan penderita atau keluarga kita yang menderita kurang dari sering kontak kurang dari 1 meter, atau berjabat tangan, atau kita merawat keluarga kita, itu menjadi kriteria kontak erat, sehingga kita harus mengambil inisiatif atau tahu informasi ini bahwa kita harus menjalani karantina atau isolasi mandiri. Sehingga itu yang harus kita ketahui dan kita harus kita lakukan. Slide berikutnya. Nah, kembali syarat isolasi mandiri, siapa saja yang boleh melakukan isolasi mandiri, yaitu seperti tadi dikatakan tidak bergejala atau asimptomatik atau dengan gejala ringan tanpa disertai dengan keluhan sesak, dan ada tempat yang memungkinkan, misalnya di lingkungan rumah sekitar, misalnya tidak memungkinkan, tidak bisa satu rumah kita melakukan isolasi mandiri, setidaknya mungkin satu kamar. Kalau memang tidak memungkinkan, itu di dalam buku panduan diizinkan kita isolasi di dalam satu kamar dengan anggota keluarga lain. Kalau tidak memungkinkan, kita isolasi satu rumah. Namun ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Mana yang boleh kita lakukan selama isolasi? Misalnya satu kamar kita melakukan isolasi dengan anggota keluarga lain yang kebetulan
tidak menjadi kontak erat kita. Itu syarat-syaratnya. Selanjutnya, slide berikutnya. Nah, seperti tadi saya katakan, apakah saya dapat melakukan isolasi mandiri jika memenuhi kriteria-kriteria di samping? Misalnya, bahkan di sini dikatakan bahwa dalam satu rumah pun, atau dalam satu rumah, sehingga kita harus memilih atau mengisolasi diri dalam ruangan yang terpisah dengan keluarga lain. Itu kalau isolasi mandiri yang unit terkecil sekali. Tapi kalau memungkinkan memang satu rumah satu orang, atau dengan beberapa orang yang mengalami gejala atau infeksi COVID-19 yang sama, sehingga ada ruang tersendiri yang terpisah dengan orang lain, terutama orang-orang yang memiliki risiko tinggi akan memburuk atau terinfeksi COVID-19, misalnya keluarga kita yang berusia lanjut, memiliki sistem imun rendah, misalnya dengan penyakit-penyakit komorbid yang banyak, diabetes, terus ada penyakit autoimun lain seperti penyakit lupus, kelainan jantung misalnya, itu menjadi pertimbangan, dan salah satunya adalah bayi, itu adalah kelompok rentan. Jika dalam satu rumah kita terdapat kelompok orang-orang seperti ini, ya usahakan jangan isolasi di rumah dengan mereka atau isolasi satu kamar misalnya. Jadi kita usahakan kita keluar dari rumah itu, kita lakukan isolasi di tempat lain yang tersendiri atau di tempat isolasi yang terpadu, sehingga bisa menghindari risiko-risiko yang lebih berat jika orang lain terinfeksi. Selanjutnya, nah, selama isolasi mandiri, seperti dikatakan sebelumnya, atau mungkin informasi secara umum, memang perlu monitoring dengan alat-alat seperti ini, termometer, oximeter untuk mengetahui kadar saturasi oksigen darah kita. Termometer juga sangat penting, mungkin itu juga hal yang mendasar yang harus ada. Mungkin oximeter kalau punya lebih bagus, kalau tidak ada ya mungkin nanti cara mengevaluasi pernafasan kita dengan menghitung gerakan pernafasan. Selanjutnya, nah protokol isoman atau isolasi mandiri yang harus kita lakukan yaitu tetap di dalam rumah. Otomatis itu karena mengurangi risiko ketemu dengan orang yang berjarak dekat. Usahakan jangan keluar rumah untuk menemui seseorang misalnya, itu sangat tidak boleh ya, karena konsep dari menjaga jarak itu tidak akan terpenuhi. Dan walaupun memang kita di luar menggunakan masker seperti itu tetap tidak diizinkan, harus di dalam rumah. Itu poin penting pada isolasi mandiri. Ya, gunakan masker ini. Jadi setiap saat di dalam rumah, kalau misalnya ada keluarga lain yang memang di rumah itu yang tidak terinfeksi atau belum terinfeksi, tapi kita terpaksa dalam satu rumah gitu, kita harus gunakan masker setiap saat, karena masker itu bisa mengurangi keluarnya atau menghalangi droplet atau hembusan nafas kita yang mengandung virus. Bahkan dikatakan dengan bernafas saja atau berbicara secara lembut pun ikut adanya droplet yang keluar. Itu mengurangi risiko dengan menggunakan masker, terutama masker yang bagus ya, atau yang memenuhi syarat dan optimal, bila perlu dilapisi dengan 2 lapis masker. Kalau dengan masker bedah saya kira sudah cukup, ditambah dengan masker kain. Nah, otomatis juga menjaga jarak ini hal yang penting, karena prinsip penularan adalah kontak erat tadi bila berjarak kurang dari 1 meter atau 1 meter kurang. Dan ini kembali cuci tangan menjadi hal yang penting selain menjaga jarak, karena kita setiap saat akan memperbaiki masker kita, sehingga tangan kita itu berisiko sekali mengandung atau terdapat partikel-partikel virus, sehingga setiap mau memperbaiki masker kita selalu ingat, waduh, saya harus cuci tangan. Setidaknya dengan hand sanitizer yang mengandung bahan-bahan yang mengandung bahan alkohol, itu menjadi salah satu pilihan selain cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, karena secara praktis dan kecepatan dengan hand sanitizer itu jauh lebih praktis.
ya menerapkan etika batuk ini otomatis kalau kita sudah menggunakan masker, saya kira sudah aman, asal maskernya juga dipakai dengan baik. Selanjutnya, nah ini untuk yang harus kita lakukan selama isolasi, memang memonitor diri kita atau memonitor kondisi kita, yaitu memeriksa seperti tadi alat-alat yang disediakan, yaitu suhu tubuh kita monitor atau kita ukur pagi, sore, kita yakinkan kapan mulai demam itu timbul dan kapan demam itu mulai menurun, itu harus kita catat. Mungkin penekanannya nanti pada saat kita mengevaluasi apakah saya sudah sembuh atau masih ya gejalanya masih ada atau tidak. Sehingga pengukuran suhu itu sangat penting. Selain keluhan-keluhan yang lain juga memeriksa saturasi oksigen dan frekuensi nadi, terutama dengan menggunakan oximeter ini kita bisa mengevaluasi saturasi. Mungkin sama dengan pengukuran suhu tubuh, kalau kita punya alatnya di rumah lebih sering lebih bagus ya kalau memang memungkinkan. Sehingga kalau misalnya terdapat gejala-gejala, saturasi kita turun, misalnya di bawah 94%, itu menjadi tanda-tanda untuk kita menghubungi atau kontak dengan tenaga kesehatan. Dan tentunya kita yakini apa yang kita lakukan itu sudah tepat yang kita lakukan. Misalnya pengukuran suhu sudah dilakukan dengan tepat, pengukuran oximeter misalnya, cara pengukurannya sudah tepat, sehingga hasil yang terbaca itu akurat, sehingga itu menjadi data. Memantau laju nafas, ya seperti tadi saya sampaikan, mungkin ini penting sekali juga. Pada saat kita merasakan pernafasan kita, kok agak berat rasanya, nafas kita, nah itu bisa dilakukan, coba bagaimana frekuensi nafas saya berapa sih, itu bisa dilakukan dengan pengukuran seperti gambar itu. Kita letakkan tangan kita persis di depan hidung, dada tangan kiri kita pada dada, kita rasakan gerakan dada dan hembusan nafas. Ya itu bisa kita hitung pada saat hembusan nafas ke hembusan nafas berikutnya, tanpa disertai dengan pernafasan yang spontan, tanpa disertai dengan menahan nafas. Di situ bisa diketahui apakah kita normal 16 sampai 20 kali atau laju nafas kita kok cepat ya di atas 24. Itu menjadi pertimbangan kita. Ini saya harus melaporkan diri atau menelpon petugas yang kebetulan kita ketahui nomornya untuk dilaporkan kondisi-kondisinya. Dan protokol lain secara umum adalah ya makan makanan bergizi tentunya. Selain monitoring itu makanan bergizi ini belum kita masuk ke dalam obat-obatan. Ini kemungkinan hal-hal yang mendasar yang harus dilakukan selama isolasi mandiri tersebut. Slide berikutnya. Nah, kegiatan harian di dalam rumah seperti biasa, kamar kita harus banyak mendapatkan sinar dan adanya aliran udara yang bagus, sirkulasi udara terutama. Dan usahakan sirkulasi udara itu lancar ya dari dari pintu atau keluar ke jendela keluar ke pintu, dan bisa diusahakan mengalir keluar. Perputaran udara itu bagus sehingga kadar droplet di dalam ruangan itu tidak terlalu tinggi. Konsentrasi droplet yang kita keluarkan dari pernapasan kita tidak terlalu tinggi. Dan berjemur di matahari ini menjadi hal yang sangat penting pada saat kita saat ini, terutama walaupun mengalami infeksi ataupun tidak, bahwa metode berjemur ini menjadi hal yang penting berkaitan dengan kecukupan dari kadar vitamin D3 di dalam tubuh kita. Seperti kita ketahui, vitamin D3 saat ini menjadi pilihan pilihan utama dalam pengobatan COVID-19. Saya kira penambahan vitamin D3 itu sangat dibutuhkan. Selama 10 sampai 15 menit antara jam 10 sampai jam 1. Nah, ini pemilihan jamnya ini sangat penting. Cukup 15 menit atau 10 menit pada jam 10 sampai jam 1. Tidak perlu berjemur jam 8 misalnya sampai jam 9, terlalu lama sehingga manfaat yang kita peroleh juga tidak maksimal tentunya. Ini menjadi syarat yang harus bahkan dilakukan. Rajin cuci tangan seperti tadi sudah saya katakan, olahraga mungkin rutin 3 sampai 5 kali seminggu, setiap 3 hari 2 hari kita olahraga yang ringan, intensitasnya di dalam rumah atau di luar rumah, tentunya dengan penerapan prokes juga, atau rumah kita jauh dari
kontak dengan tetangga-tetangga lain. Makanan bergizi ini seperti tadi saya sampaikan, itu juga sangat penting untuk menjaga asupan gizi, karena memang kadang-kadang nafsu makan kita menurun karena kehilangan pengecapan, karena demam, mulut kita terasa pahit. Itu kadang-kadang makanan kita atau asupan gizi kita menurun tanpa kita sadari. Slide berikutnya. Ya, ini kegiatan harian. Seperti tadi saya katakan bahwa isolasi mandiri dalam setting dalam sebuah rumah mungkin masih dimungkinkan kita isolasi dengan keluarga lain di dalam rumah, terutama keluarga yang lain yang masih sehat. Terutama di sini dikatakan bahwa masih dibolehkan, tapi dengan catatan seperti ini, hal-hal yang boleh harus dilakukan. Misalnya, pisahkan cucian kotor kita dengan cucian atau keluarga lain. Bahkan kamar mandinya pun harus diusahakan berbeda. Karena pada saat mandi, kita pasti buka masker. Pada saat buka masker, bernafas, kita berbicara sedikit, keluar droplet yang akan memenuhi ruangan kamar mandi tersebut, sehingga idealnya memang harus kamar mandi sendiri. Bersihkan kamar sendiri juga selalu menggunakan masker di rumah, cuci alat-alat makan sendiri, seperti tadi sudah ini periksa suhu, tidur di kamar sendiri. Ya, ini memang secara umum sangat poin-poin penting ini harus ditekankan sehingga risiko penularan tidak ada. Juga mungkin membersihkan meja atau membersihkan gagang pintu tempat kita keluar masuk ruangan tersebut, itu sangat penting juga, karena kemungkinan dari tangan kita terkontaminasi benda-benda di sekitar kita dan disentuh oleh orang lain, itu yang akan memungkinkan terjadi penularan. Berikutnya. Nah, untuk pengobatan sesuai dengan indikasi dan peruntukannya kita berikan pada pasien-pasien yang mengalami isolasi mandiri, tentunya yang bergejala ringan, tetap sesuai dengan anjuran dokter, karena kalaupun Bapak atau Ibu mengalami isolasi mandiri di rumah, sebenarnya memang harus mendapatkan pasokan obat-obatan, baik itu vitamin atau obat-obatan mengurangi keluhan atau obat-obat khusus yang memang diperlukan. Seperti misalnya pada slide berikutnya, misalnya vitamin C yang mana yang kita pilih dan berapa dosisnya yang secara kecukupan dikatakan optimal atau tepat untuk pengobatan atau kita minum selama isolasi mandiri. Misalnya vitamin C yang non asidik bisa diminum 3 kali 500 mg selama 2 minggu 14 hari ya. Terutama bagi yang menderita MAH, biasanya kita beli obat-obat vitamin C non asidik, itu di apotek juga ada, bisa dilihat secara khusus kalau memang mau mengkonsumsi vitamin C. Atau vitamin C yang biasa, misalnya tablet isap cukup 2 kali sehari, asalkan tidak ada gejala MAH, itu kita teruskan saja minum. Karena secara panduan pengobatan vitamin C, vitamin D ini mengandung manfaat yang tinggi pada saat orang terinfeksi COVID-19, terutama dalam hubungannya dengan imunitas. Terus obat-obat lain seperti multivitamin, kalau memang memungkinkan ada, silakan. Di mana obat-obat ini juga berperan penting dalam imunitas. Di sini dikatakan obat herbal yang terintegrasi tentunya yang sudah mendapatkan izin Balai POM bisa dikonsumsi atau diminum, tapi ini menjadi komplemen pengobatan komplemen selain pengobatan vitamin C, vitamin D tersebut. Dan jika ada penyakit-penyakit lain, mungkin obat-obat tersebut tetap diminum. Terus yang lain dianjurkan misalnya obat sesuai dengan resep dokter. Misalnya Bapak Ibu menderita keluhan-keluhan tertentu, sehingga dievaluasi walaupun isolasi mandiri, tentunya setiap orang harus dievaluasi oleh dokter. Baik itu melalui kontak lewat WA atau melalui sistem telemedicine yang sudah dilakukan atau sedang diterapkan di sebuah daerah, terutama di Buleleng mungkin karena isolasinya di satu tempat, sehingga obat-obat ini seharusnya sudah diberikan sesuai dengan resep dokter. Misalnya obat antivirus, pada panduan terakhir dikatakan pemberian
oseltamivir misalnya. Itu pada gejala ringan, sekarang pada panduan sekarang itu harus diberikan. Pemberian obat lain, favipiravir, begitu juga azitromisin, itu menjadi obat pilihan terutama jika ditentukan atau diberikan oleh resep atau dokter melalui resep dokter. Sehingga ini obat-obat ini sebaiknya harus diperoleh, terutama yang bergejala ringan. Tanpa sesak mungkin ini perlu pertimbangan. Obat penurun demam, obat-obat lain juga mungkin menjadi pertimbangan. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, yang paling terakhir mungkin, lama perawatan atau lama masa isolasi. Sampai kapan sih kita atau ibu bapak sekalian yang sekarang sedang menjalani masa isolasi harus menjalani masa isolasi ini? Jika tanpa gejala dikatakan bahwa tepat selama 10 hari sejak hasil swab pertama, tanggal swab pertama itu positif, itu dihitung selama 10 hari. Jadi sampai hari ke-10 besoknya selesai masa isolasi bila tanpa gejala. Jika bergejala ringan, misalnya gejalanya ada demam atau riwayat demam, maka isolasi tersebut dilakukan selama 10 hari dari tanggal pertama kali timbul gejala. Dan setidaknya atau minimal 3 hari terakhir itu Bapak Ibu bebas gejala. Jadi bukan 10 hari ditambah 3, bukan. Tapi dievaluasi setiap di akhir masa isolasi, apakah dia masih bergejala atau tidak. Jika pada tepat hari ke-10 misalnya, tidak ada gejala sudah hampir 3 hari. Dari hari ke-7 tidak ada gejala, maka tepat hari ke-10 terakhir isolasi, besoknya sudah selesai masa isolasi. Namun jika masih bergejala batuk, terus ada misalnya demam masih sumber-sumber, masih ada keluhan nyeri tenggorokan, atau masih hidung mampet, saya kira walaupun sudah dihitung 10 hari dari masa timbulnya gejala, itu masih kita akan evaluasi 3 hari ke depan. Ini sangat penting, oleh karena kita pertimbangan menjadi penting pada saat kita mengevaluasi apakah masih menularkan atau tidak pasien atau orang-orang tersebut yang mengalami isolasi mandiri terhadap orang lain nanti setelah keluar dari tempat isolasi. Itu menjadi hal yang sangat penting, gejala itu, karena proses penularan harus melalui gejala itu, ada batuk, ada pilek mungkin, sehingga masih dianggap virusnya belum betul-betul inaktif atau tidak masih hidup atau jumlahnya masih cukup melakukan replikasi dan penularan ke orang lain. Ini sangat penting dan jadi pertimbangan utama untuk mengakhiri masa isolasi. Selanjutnya, mungkin slide terakhir. Dan waspadailah hal-hal yang berkaitan dengan adanya gejala-gejala infeksi yang berat atau infeksi paru yang berat atau ISPA yang berat seperti demam, batuk, sesak nafas, dan nafas cepat. Seperti tadi saya katakan, adanya sesak, rasa keluhan sesak berat saat pernafasan, terus dihitung nafasnya lebih dari 24 bahkan atau lebih dari 30 kali. Kalau punya alat oximeter bisa dilakukan pengukuran kadar saturasi oksigen darah kurang dari 94% atau 93% di sini disebutkan tanpa bantuan oksigen tambahan, itu sudah menjadi tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Inilah yang menjadi hal yang penting dari semua yang kita bicarakan di depan. Monitoringnya adalah hasil ini. Bila hal-hal ini tidak ada, kemungkinan isolasi bisa berjalan sesuai dengan rencana. Hari ke-10 kita evaluasi, jika tidak bergejala lagi selama 3 hari, selesai isolasi. Sehingga ibu bapak yang menjalani isolasi mandiri bisa menyelesaikan masa isolasi dan bergabung dengan keluarga atau anggota keluarga yang lainnya. Saya kira itu saja. Ini slide saya terakhir. Mungkin nanti bisa diskusi dan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin informasinya sih saya kira sudah awam ya, karena bisa diakses dimanapun. Namun perlu juga kita sharing. Mungkin saya bisa memberikan penjelasan secara langsung.
Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita lanjutkan. Waktu saya serahkan ke Dr. Asman selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Dr. Widyastika atas penjelasannya, Dok. Tadi protokolnya cukup jelas, Dok, cukup umum bahasanya, banyak hal yang memang harus kita perhatikan ya, Dok, ya, soal kita sedang melaksanakan isolasi mandiri, mulai dari apa yang harus kita lakukan, konsumsi vitamin apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita pantau, kapan kita harus melakukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan kita harus tahu kapan harus kita meminta pertolongan, kurang lebihnya, untuk segera mendapatkan perawatan sehingga tidak keburu-buru dulu kondisinya baru memeriksakan diri atau pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit seperti itu. Baik, Dok, ini kita membuka sesi tanya jawab atau sesi diskusi kurang lebihnya bersama rekan-rekan atau partisipan yang hari ini ikut pada kesempatan sore hari ini. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya secara langsung atau live kepada pembicara kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu Dr. Made Widyastika, spesialis penyakit dalam, boleh langsung menghidupkan mikrofonnya dan bertanya langsung. Silakan. Kalau memang ada yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan kondisinya atau kasusnya atau ada hal yang membingungkan pada dirinya terkait kondisinya saat ini atau keluarganya, boleh silakan langsung dihidupkan mikrofonnya. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, silakan Ibu Putu Cipta Dewi. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Bapak penyelenggara dan juga Pak Dokter. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada beberapa makanan yang harus dihindari selama masa isoman atau isoter? Kebetulan sekarang saya sedang menjalani isoter dan Astungkare belum bergejala seperti Nike. Karena waktu Niki ada yang bilang katanya kalau yang sudah terkonfirmasi Nike tidak boleh minum kopi, cancer. Apakah ada makanan dan minuman yang harus dihindari agar yang seperti Tiang yang masih sehat tidak menimbulkan gejala walaupun gejala ringan? Baik, mungkin seperti Nike, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cipta Dewi. Bagaimana, Terasman? Saya langsung jawab ya pertanyaannya ya. Pertanyaan banyak orang, Dok, karena saya beberapa ada keluarga juga nanya hal yang sama, Dok. Bahkan dikaitkan dengan pasca vaksinasi, Dok. Sekalian mungkin, Dok, nanti. Kopi ini banyak dibahas karena kandungan kafeinnya, Dokter. Silakan, Dokter. Iya, saya kira mungkin penjelasannya juga sederhana ya. Bagi pasien yang atau teman-teman yang menjalani isolasi mandiri terutama tanpa gejala, saya kira tidak ada makanan yang perlu dihindari. Ya justru memang harus meningkatkan konsumsi makan. Ya hal-hal yang makanan yang sudah rutin kita makan dan kita secara umum, panduan-panduan umum tentang makanan itu ya silakan saja. Saya kira nggak ada masalah. Kopi misalnya nggak ada masalah saya kira. Ya kecuali memang beberapa kondisi-kondisi misalnya masih demam. Pasien-pasien dengan demam, terus ada dengan batuk, mungkin pemilihan makanan perlu disesuaikan karena terjadi, kalau demam itu terjadi gangguan beberapa enzim di tubuh kita ya, terutama di enzim pencernaan dari mulut sampai ke pencernaan kita juga mengalami gangguan, sehingga makanlah makanan yang lunak. Ya biasanya kita berikan nasi tim atau bubur ya, sehingga itu tidak memberatkan lagi sistem pencernaannya dan pasien bisa mengkonsumsi makanan dengan baik juga. Saya kira itu. Makanan lainnya seperti alkohol itu kan kita sudah tahu ya, jangan dikonsumsi. Bagi yang kebiasaan minum alkohol mungkin ya jangan dilanjutkan. Atau rokok misalnya, ini bukan makanan tapi kebiasaan. Saya kira ya hentikan dulu atau ya kita hentikan seterusnya lah ya, karena ini demi kesehatan kita. Saya kira itu. Untuk vaksin juga nggak ada masalah kan, Dr. Asman ya. Makanan tidak ada hubungan dengan vaksin. Jadi beberapa orang yang mengalami kelainan-kelainan komorbid misalnya diabetes, yaitu penekanannya lain. Bagi yang sehat seperti Bu Cipta tanpa gejala saya kira. Cuma memang jangan banyak-banyak makan, nanti isolasi gemuk jadinya. Tetap dibatasi.
konsumsi gula mungkin ya, gula jangan terlalu banyak karena aktivitas kita menurun ya. Terus karbohidrat, ya ini penekanan umum seperti tadi di awal saya katakan, bukan karena COVID-nya, tapi mungkin konsumsi gula itu kurang bagus buat orang yang kurang aktivitas. Apalagi di atas 40 tahun itu hati-hati. Saya kira itu saja, Dr. Asman. Baik, terima kasih banyak Dr. Widi. Jadi memang cukup jelas ya dok ya, bahwa memang kalau ini memang banyak dok ditanyakan oleh masyarakat juga. Mungkin ada mitos seperti itu di masyarakat bahwa kalau kita sedang menjalani isolasi tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi kafein seperti itu. Terus juga kemarin sempat dikaitkan dengan vaksin juga. Jadi sebenarnya sudah jelas tidak ada kaitannya ya dok ya. Justru malah ketika kita menjalani isolasi, penting bagi kita untuk tetap menjaga jangan sampai kita jadi terlalu over gitu berat badannya karena banyak makan, karena kita banyak minum mungkin, karena kita terlalu kurang gerak dan lain sebagainya. Mungkin itu yang harus dipastikan. Kak Dewi, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan lagi ataukah sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dewi. Baik, untuk partisipan yang lain mungkin ada yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung kepada narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Saya silakan, boleh. Siapa? Bisa bertanya, dokter? Oh baik, silakan. Bapak Ani Halo. Suprapta ya. Ya, selamat sore. Silakan Bapak. Pak Dokter. Sika tiang Pak Ani dari Desa Jagerage nih. Gimana kabarnya Pak Ani? Baik Pak Dokter. Ini perawat di Sanglah kebetulan. Ya. Terima kasih udah ikut bergabung. Gimana mungkin? Tertarik sekali dengan penjelasan Dokter Widi ya, sudah jelas sebenarnya umum ya, tapi ada dua pertanyaan dokter. Yang pertama, mungkin kalau seandainya kontak erat dokter, nah tapi belum di swab, nah contohnya, terus apa perlu minum obat antivirus atau obat-obat sesuai dengan gejala aja yang timbul. Terus yang kedua, kalau sudah 10 hari umpamanya terus tidak ada gejala, awalnya kan swabnya positif, habis itu 10 hari isolasi mandiri karena ringan, apa perlu swab lagi atau memang sudah bebas dok? Itu aja sih dok. Terima kasih dokter. Makasih Pak Ani. Silakan Dokter Widi langsung dok. Pak Ani ini teman saya dulu di waktu saya pendidikan beliau di Sanglah. Kebetulan sekarang juga masih di Sanglah ya Pak Ani ya? Iya masih dokter. Saya kira mungkin pengetahuan tentang apa penyakit COVID ini sudah banyak oleh nakes-nakes kita ya. Seperti tadi, tapi beberapa hal yang khusus itu kadang-kadang membingungkan juga. Misalnya saya menjadi orang yang masuk kriteria kontak erat, seperti tadi disebutkan di depan kan. Misalnya ternyata ibu kita menderita COVID-19, kita sudah satu rumah sempat merawat. Namun pada saat kita tidak bergejala, itu menjadi pertimbangan. Seperti tadi dikatakan di depan, jika kontak erat tanpa gejala, itu sudah ada gejala walaupun tanpa gejala, itu sudah menjadi pertimbangan kita sudah harus mengkarantina diri atau mengisolasi diri. Bila tidak ada gejala namanya karantina. Tapi kalau sudah bergejala ringan, kita sudah harus memulai isolasi diri. Dan saat itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memerlukan obat-obatan? Bila tidak bergejala, saya kira tidak perlu minum obat apa-apa, apalagi obat antivirus ya, tidak diperlukan. Namun bila bergejala ringan, kita bisa mengkonsumsi obat-obat yang sifatnya suportif, menghilangkan gejala dan beberapa vitamin seperti vitamin C, vitamin D. Sambil kita menunggu akses untuk dilakukan swab. Karena dari swab itu kita akan bisa menjadi pintu masuk apakah kita perlu obat antivirus atau belum. Namun bila ada akses swab yang kita inginkan atau kita perlukan saat itu, biasanya akan dilakukan oleh tracing dari Dinas Kesehatan lewat Puskesmas atau
kita sendiri mencari akses untuk melakukan swab itu. Jangan diam di rumah tanpa melakukan atau mencari akses untuk swab tersebut. Memang pada saat itu kita masih harus tahu bahwa kita sedang isolasi. Tetapi hal yang penting, swab itu perlu kita lakukan. Bila perlu memang, kalau memang tidak memungkinkan, kita harus mencari akses sendiri, kita ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat, tentunya juga dengan prokes yang ketat. Jangan sampai buka masker supaya tidak menimbulkan risiko penularan. Sehingga nanti swabnya apakah hasilnya cukup swab antigen enggak? Cukup swab antigen. Kalau di daerah-daerah tertentu, misalnya oleh puskesmas itu dilakukan swab antigen. Tapi kalau ke rumah sakit itu akan dilakukan swab PCR. Jika misalnya hasilnya bagaimana, Dok? Hasilnya misalnya negatif. Kontak erat hasil swab antigennya 1 kali negatif, itu bukan berarti kita merdeka. Salah itu. Kita harus tetap isolasi sampai, kalau tadi saya katakan karantina 14 hari sambil menunggu ada gejala atau tidak. Atau bahkan kalau misalnya pada panduan terbaru, sekarang dikatakan pada saat pertama swab antigen negatif, itu menjadi enter test namanya saat kita melakukan tes awal, dan selama 5 hari diikutin dan kita harus melakukan isolasi. Dan hari kelima kita dilakukan swab PCR. Bukan swab antigen lagi diulang, tapi swab PCR itu dilakukan oleh puskesmas, diambil sampelnya, dikirim ke rumah sakit. Dan kebetulan di Singaraja, di RSUD Buleleng, akses untuk PCR itu sudah sangat cepat dan tidak menunggu lama, sehingga menjadi pilihan yang sangat tepat. Sehingga hari kelima, kalau PCR-nya negatif, dia baru selesai masa isolasi. Tetapi kalau tidak ada akses itu, dia harus karantina 14 hari. Dan obat-obat antivirus sebelum hasilnya positif, saya kira belum perlu dilakukan. Itu menjadi hal yang penting. Perlu diketahui hal-hal yang seperti tadi di depan, apa yang penting kita ketahui jika kita menjadi kontak erat. Sehingga tadi saya sampaikan, swab antigen pertama negatif, jika kita menjadi kontak erat, jangan tanda kutip merdeka terus mengakhiri isolasi dan kontak dengan banyak orang. Itu kesalahan yang selama ini terjadi, sehingga penularannya tidak terhenti dan sulit dikendalikan. Dan mengenai swab follow up pada saat akhir masa isolasi, pada teman-teman yang isolasi mandiri di rumah tanpa gejala atau gejala ringan, memang tidak perlu dilakukan. Sembuh dikatakan adalah menyelesaikan masa isolasi. Masa isolasi itu artinya tidak bergejala dan virus yang di dalam tubuhnya sudah diyakini tidak infeksius atau sudah tidak viable. Karena sesuai penelitian dari WHO mengatakan bahwa sebenarnya hari ke-9 tidak lagi ada pertumbuhan kuman pada pasien-pasien yang diobservasi. Sehingga WHO mengambil keputusan hari ke-10 itu terakhir masa isolasi, sehingga tidak perlu diswab. Dan keluarlah nanti surat selesai menyelesaikan masa isolasi dan dinyatakan sembuh. Dan itu bisa dipakai kemana saja, menyatakan bahwa saya selesai isolasi dan sudah harus diterima dimanapun. Baik itu di kantor, saya kira itu penjelasan saya, mungkin agak panjang, tetapi saya menekankan sekali, seperti tadi kontak erat itu halnya berkaitan dengan hal-hal yang seperti tadi saya katakan yang sangat penting tersebut. Mungkin demikian. Ya. Pak Terima Ani. kasih, Dokter. Bagus sekali penjelasannya. Mogi Rahayu, Pak Dokter. Sama-sama Pak Ani. Baik, Pak Ani, sudah cukup jelas ya Pak Ani ya penjelasannya. Semoga kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan boleh. Kalau sudah cukup jelas, baik. Terima kasih banyak Pak Ani. Baik, kepada seluruh peserta yang kesempatan sore hari ini hadir, apakah ada yang ingin bertanya atau berkonsultasi atau ingin menyampaikan terkait kondisi dirinya mungkin yang ingin perlu ditanyakan, bisa langsung kepada Dr. Made Widiastike, spesialis penyakit dalam yang sudah hadir pada kesempatan hari ini dan menjadi narasumber kita. Boleh langsung silakan dihidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya. Sebelum nanti ada beberapa pertanyaan dari WA yang masuk kepada saya untuk ditanyakan kepada Dr. Widi. Baik, silakan partisipan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Baik, selamat sore Pak Dokter. Selamat sore. Gimana Yan kabarnya? Sehat-sehat.
Oke, ya. Karena Henny juga beberapa waktu lalu kan sempat sebagai isolasi mandiri juga, Dok. Iya, betul. Dan itu sekeluarga memang. Tapi kalau sekeluarga terkonfirmasi itu boleh kan, Dok? Maksudnya dalam satu keluarga mengisolasi diri di rumah dalam satu rumah begitu. Kemudian, kemudian terkait dengan kontak erat tadi, kalau tadi kan dijelaskan kalau belum tes antigen itu seharusnya ikut isolasi juga. Nah, ada juga kan yang hasil antigennya itu negatif, kayak Henny pertama itu kan hasil antigennya itu negatif, dan waktu itu tidak dianjurkan untuk, maksudnya waktu itu tidak isolasi, tidak ikut isolasi. Ternyata setelah di tracing di PCR hasilnya positif. Nah, mungkin di luar sana banyak yang kejadian seperti itu, Dok. Nah, seharusnya dia ikut isolasi dan berapa lama dia harusnya ikut isolasi? Iya. Dokter Widi, silakan, Dok. Ini pertanyaannya cukup bagus, Dokter. Jadi Mbak Heni ini kemarin sempat satu keluarganya itu terkonfirmasi Mbak Heninya antigennya negatif. Terus tidak ikut isolasi, ternyata di PCR ikut tracing selanjutnya itu jadi positif, Dok. Nah, sebenarnya harusnya bagaimana, Dokter? Kalau andai kata kita mengalami kontak, apakah kita harus isolasi atau karantina atau tidak, Dok? Dan pertama, silakan, Dokter Widi. Ya, terima kasih. Mungkin saya waktu itu sempat kita kontak WA, menyampaikan keluhan segala macam. Saya kira pilihan yang tepat saat itu, saya kira seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bagi penderita yang masuk kriteria kontak erat, itu artinya orang tersebut sebenarnya probabilitasnya untuk mengandung virus atau virus itu masuk ke dalam tubuhnya itu sudah sangat tinggi, sehingga berbeda penanganannya. Bagi kontak erat itu, walaupun di awal di tracing swab antigen yang kita lakukan negatif, itu tidak tidak serta-merta menggugurkan ketentuan dia harus isolasi. Jadi tetap harus isolasi. Karena kenapa? Swab antigen yang dilakukan pada hari pertama atau hari kedua setelah ketahuan hasil swab keluarga kita positif, itu tidak berarti apa-apa. Mungkin disampaikan di sini bahwa swab antigen itu sangat sensitif pada penderita-penderita yang mengalami gejala. Bagi yang tidak bergejala atau pada saat awal mungkin belum timbul gejala, memang sangat tidak sensitif dan tidak spesifik, sehingga sebenarnya panduan yang benar itu adalah setelah swab antigen negatif, orang tersebut harus menjalani karantina bila tidak ada keluhan. Itu istilahnya karantina, karena sudah dianggap orang tersebut mengandung virus. Dan panduan terbaru sebelumnya saya katakan bahwa di hari kelima setelah karantina tersebut akan dilakukan tes PCR sebagai exit test, atau apakah orang ini selesai isolasi atau karantinanya atau tidak. Jika hasil PCR-nya negatif, selesai isolasi. Tetapi selama 5 hari itu bila timbul keluhan, gejala demam, batuk, pilek, demam sudah mulai sempat 38 misalnya, itu sudah menjadi suspek namanya. Suspek itu artinya lain lagi penanganannya, bukan sebagai kontak erat, tapi harus ditangani sebagai suspek. Misalnya harus swab PCR 2 kali, tidak 1 kali lagi, tapi harus 2 kali sesuai aturan jarak 1 hari 24 jam. Tetapi kalau tidak bergejala, hari kelima di swab lagi, swab PCR tetapi bukan swab antigen. Dan kebetulan kan waktu itu Henny bergejala, saya perhatikan mungkin di WA-nya ada beberapa kali menyampaikan sempat demam. Saya kira itu gejala yang khas, sehingga saya bilang ini harus Henny isolasi, jangan bekerja dulu. Waktu itu masih saya lihat siaran di RRI, saya kira wah ini gimana nih. Nah akhirnya hari keberapa itu ya di swab ulang lagi, tapi swabnya antigen, sehingga saat itu mulai sensitif atau spesifik lah antigen, karena dia sudah mulai bergejala, sehingga hasil positif swab antigen 1 kali sudah dianggap confirm seperti tadi saya bilang, ditambah gejala yang khas, apalagi ada kontak erat. Itu menjadi diagnosis pasti atau confirm COVID-19. Tapi poinnya adalah walaupun negatif, jangan merdeka dulu seperti saya sampaikan tadi. Hati-hati, kalau ini tidak diketahui, bahkan mohon maaf dari beberapa teman-teman di puskesmas pun belum menerapkan hal yang begini, sehingga tracing awal semua negatif, tidak ada yang tertular, bebas. Kemudian hari ada bergejala, tidak ada yang memonitor. Karena dia bilang, saya sudah di swab negatif, tidak mungkin saya kena COVID lagi.
Sehingga seminggu kemudian kena bergejala, ya bebas, dia merasa tidak kena. Walaupun keluarganya ada yang dirawat. Sehingga dia tidak merasa sakit. Hal-halnya yang tidak diketahui sehingga menyulitkan untuk menghentikan penularan penyakit COVID-19 ini. Itu hal-hal yang penting. Terus mengenai isolasi bersama dengan keluarga, itu kalau memang sudah menjadi kontak erat, hasilnya negatif pun silakan, sudah lebih baik isolasi yang bergejala satu rumah tersebut, saling mendukung dan saling merawat. Kalau ada orang tua misalnya, kita harus tahu seperti tadi saya katakan, observasi yang ketat bila bergejala. Bila tidak memungkinkan orang tua kita di rumah, ya harus disampaikan ke disampaikan ke kontak tenaga medis. Orang tua saya harus dirawat karena umur lansia sebagai faktor kelompok orang risiko tinggi. Misalnya memiliki diabetes atau asma atau punya penyakit-penyakit lain, itu perlu pertimbangan. Tetapi selama gejalanya masih ringan, bisa isolasi, lebih baik isolasi mandiri bersama-sama. Baik. Ya. Nah, kemudian terkait dengan obat-obatan, Dok, selain obat-obatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, juga kadangkala yang isolasi mandiri yang seperti Henny rasakan, kadang jadi apapun yang diinformasikan sama orang, menggunakan uap panas lah, itu akan kita coba jadinya. Apakah efek misalnya menggunakan hal-hal seperti itu, uap panas dengan air sirih atau mungkin tetesan minyak kayu putih, dan ternyata setelah Henny coba waktu itu karena pengalaman sendiri, tiba-tiba mata itu kan jadi merah di hari keempat itu mata memerah, Dok. Iya. Pengaruh dari uap panas tersebut atau gimana? Terlalu panas mungkin, Hen. Nah, atau iya. efek COVID-nya yang menyebabkan si mata itu jadi merah seperti itu. Iya. Saya kira yang paling penting bila bergejala ringan atau tanpa gejala selama masa isolasi, asalkan hal-hal tersebut masih wajar, ya saya bilang ya, bukan yang tidak wajar. Misalnya berburu susu beruang sampai harus ke sana kemari, saya kira kan nggak ada manfaatnya. Hal yang wajar saja, misalnya disuruh uap air panas, kalau bisa dilakukan di tempat isolasi ya silakan saja. Itu banyak membantu juga mengurangi keluhan mampet di hidung atau peradangan inflamasi di hidung tersebut. Sehingga tidak ada masalah, kecuali hal-hal yang tidak wajar, ya saya kira tidak ada manfaat. Obat-obat lain pun seperti tadi saya katakan, obat antivirus bila sudah mendapat izin atau indikasi diberikan oleh dokter. Memang di panduan dikatakan bergejala ringan sudah mulai diberikan obat antivirus. Dan obat antivirusnya pun sekarang sudah obat yang khusus, tidak seperti dulu. Karena sesuai dengan penelitian dan beberapa data-data yang masuk, obat antivirus yang dulu tersebut, misalnya Tamifir, saya kira tidak tepat untuk virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi orang COVID-19 itu. Saya kira itu. Dan apalagi ya yang mata merah, saya kira saya juga membaca literatur waktu itu, memang ada gejala, setidaknya ada konjungtivitis namanya pada infeksi virus COVID ini. Ada beberapa disebutkan seperti itu, karena sifat virus seperti virus lain, virus campak misalnya, memang disertai dengan konjungtivitis. Dia bisa menyerang mukosa di tubuh kita. Saya kira itu, atau mungkin saja kan terlalu panas. Air sirihnya saya kira itu juga. Dan aman saja sih menurut saya. Sehingga hari ke-10 sudah sehat ya waktu itu ya. Ada, tanpa keluhan, betul-betul tidak ada keluhan, sehingga bisa rilis dari tempat isolasi, bisa bergabung dengan keluarga. Itu yang paling penting saya kira. Baik, dan terima kasih juga selalu memantau kesehatan waktu itu, Dok. Oh iya, sama-sama ya. Baik, terima kasih, Dok. Yeah. Baik, terima kasih banyak Mbak Henny ya, ini atas pertanyaan dan diskusinya langsung secara live yang kemarin. Ini memang jadi permasalahan banyak juga pasien-pasien lain ya, walaupun dia itu tidak sakit COVID ataupun sakit, apalagi sekarang sakitnya COVID ya, dan mengalami isolasi, itu sepertinya menjadi pengkoleksi terapi gitu. Jadi segala macam terapi itu dikerjakan. Pokoknya katanya ini bagus, itu bagus, gas saja pokoknya ya. Ya, kurang lebih lah seperti itu, sehingga kadang-kadang memang beberapa terapi itu memang memang rata-rata belum ada basic ilmiahnya, tapi karena dipercaya ya manjur dilakukan oleh pasien itu.
Sebenarnya sih nggak ada masalah ya mungkin ya, tapi kalau andai kata masih masuk akal gitu dan sesuai dengan secara umum lah gitu kan, ada yang bilang katanya dulu pakai jahe, pakai ini, pakai itu segala macam ya, ternyata pada akhirnya juga ternyata bisa bermanfaat karena kandungan fitofarmaka juga mengandung bahan-bahan herbal alami yang dipercaya mampu untuk meningkatkan imunitas. Baik, terima kasih banyak Mbak Heni atas diskusinya sore hari ini. Yang lain, ada yang ingin bertanya? Mungkin tadi dari kolom chat sepertinya ada yang mau bertanya. Ibu Ida Ayu Maha Dewi ya. Selamat sore dokter, kebetulan saya sedang karantina. Apabila hasil swab kedua tetap positif dan kami dipulangkan di hari 10, apakah dianggap sudah biasa di rumah dok? Kebetulan gejala batuk pileknya itu masih ada. Nah ini juga jadi permasalahan banyak pasien dokter. Jadi dia merasa dia masih tetap positif, terus ternyata aman nggak nih saya nih dipulangin nih? Soalnya saya masih ada gejala nih, masih batuk-batuk, saya masih pilek, masih sakit kepala gitu. Terutama batuknya dok itu masih lemes gitu, masih banyak yang seperti itu. Silakan Dokter Widi. Ya, terima kasih Dr. Asman. Ini pertanyaan yang bagus sekali saya kira ya, datanya juga lengkap. Pemeriksaan swab-nya disampaikan, hari ke-10 masih bergejala. Dari Ibu Dayu yang menjalani masa isolasi, atau sudah selesai isolasi mungkin ya hari ini ya? Masih di Bali Beat dok saya sekarang. Hari di Bali Beat. Belum, hari belum. dihitung hari Rebo niki kata petugasnya sih. Oh begitu. Iya. Tapi sudah diambil sih swab keduanya. Nggih. Dok. Jadi bisa saya sampaikan seperti penjelasan saya di depan sesuai dengan panduan dari Kemenkes, kita ikuti itu deh supaya kita tidak kebingungan ya. Artinya bagi yang isolasi mandiri atau terpusat kan namanya, itu dievaluasi berdasarkan kalau bergejala seperti Ibu adalah isolasi 10 hari dari timbulnya onset atau timbulnya gejala pertama kali sampai hari ke-10 dan setidaknya 3 hari tanpa keluhan. Cukup itu saja yang disebutkan di panduan Kemenkes. Tidak ada lagi pemeriksaan PCR. Apalagi follow up PCR hari keberapa, tidak pernah disebutkan demikian. Dan jika diambil swab PCR-nya masih ada gejala, itu untuk apa sebenarnya? Kan tidak ada berguna bisa menyimpulkan apa-apa dan juga hasilnya positif, kan tambah bingung jadinya. Sehingga yang menjadi pegangan kita, kalau 10 hari ke-10 dari timbulnya onset atau gejala pertama kali timbul, Ibu masih bergejala sehingga masih dievaluasi dan masih di ruang isolasi seharusnya. Sampai berapa hari dok? Ya evaluasi 3 hari lagi. Kalau besoknya tidak bergejala, ikuti 2 hari berikutnya apakah tidak bergejala. Tetapi data yang disampaikan atau keluhan-keluhan yang disampaikan itu benar-benar harus valid. Karena kalau menyembunyikan keluhan menjadi kerugian ibu sendiri atau pasien sendiri yang menjalani isolasi mandiri. Kenapa? Karena bisa saja gejala itu menjadi tanda bahwa virusnya masih cukup banyak, viral load-nya namanya masih cukup banyak dan masih hidup, bukan menjadi istilahnya fragmen-fragmen virus di tenggorokan yang sudah tidak bisa hidup di orang lain, tetapi bisa masih hidup, bisa berefek di pasien itu sendiri, bisa memburuk gejalanya di kemudian hari karena terjadi replikasi yang bertambah lagi, atau bisa menularkan ke keluarga lain atau ke orang lain sehingga penularannya akan semakin tinggi. Sehingga poinnya adalah tidak dilakukan PCR sebagai syarat untuk menyelesaikan isolasi, tetapi dari evaluasi 10 hari dari onset gejala pertama timbul ditambah minimal 3 hari tanpa keluhan. Bisa nggak bisa berlanjut sampai hari ke-14, hari ke-21? Bisa saja, asalkan gejalanya masih ada. Beberapa pasien memang gejalanya masih ada, tapi kita evaluasi menyeluruh lagi. Memang bila perlu, kalau memang gejala-gejala yang timbul kok kayaknya lama ini, orang-orang yang Bapak Ibu yang menjalani isolasi mandiri perlu juga dievaluasi ke rumah sakit jadinya. Apakah perlu ronsen atau tidak? Jangan-jangan ronsennya di paru-paru bernama buruk sehingga batuknya kok masih ada. Itu menjadi hal yang pegangan. Ya, setidaknya begitu. Itu yang boleh dilakukan dan harus dilakukan, mana yang tidak perlu dilakukan. Saya kira swab PCR itu tidak ada gunanya. Walaupun memang itu diadopsi oleh beberapa
center dinas kesehatan, tapi bagi kami untuk dokter misalnya, untuk tenaga medis memang tidak perlu PCR bagi bergejala pasien yang bergejala ringan. Saya kira itu, Bu Dayu ya. Jadi lanjutkan saja isolasi dulu karena masih bergejala. Saya kira itu. Iya, terima kasih dokter. Terima kasih Bu Dayu. Banyak Dr. Widi. Semoga jawabannya tadi jelas ya Ibu Dayu ya. Jadi ini memang jadi permasalahan juga dok, kadang-kadang walaupun dia tidak mengikuti isolasi di rumah sakit atau di isoter di luar tempat yang disediakan, tapi kadang-kadang ketika dia sudah selesai hasil swabnya diminta untuk bisa kembali bekerja gitu dan harus negatif. Itu kemarin juga sempat jadi bahasan karena ketika dengan Dr. Arya kemarin juga ada beberapa pasien yang nanya, dok saya kapan dong bisa swab supaya saya bisa negatif gitu, karena kalau nggak negatif saya nggak boleh kerja gitu. Nah, itu jadi masalah baru juga yang memang banyak dialami oleh para pekerja, terutama yang kantornya cukup bagus ya gitu. Jadi biasanya dia minta PCR harus negatif gitu. Kadang-kadang sampai 3 bulan nggak negatif itu kan. Betul. Juga. Ya, terima kasih banyak Dr. Widi. Baik, peserta yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, boleh langsung menghidupkan mikrofonnya dan bertanya kepada pembicara kita pada kesempatan sore hari ini. Saya silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Sebelum nanti saya bacakan ada pertanyaan yang disampaikan via WhatsApp. Baik. Selamat sore Bapak. Selamat sore Ibu Komang Suartini. Silakan Ibu langsung. Sore, Komang. Komang Suartini boleh dihidupkan ininya Bu, webcamnya Bu, bisa kelihatan wajahnya Bu, kameranya. Nggih. Pak Dokter. Ya, Selamat silakan sore. Ibu. Mau nanya niki, tiang kan swabnya tanggal 9, terus tiang masuk isoternya langsung Pak. Udah gitu keluarnya tanggal 19 Pak Dokter di Jineng Dalam niki. Kok batuknya masih aja nih, tapi batuknya enggak sih terlalu keras Pak Dokter. Gimana nih ke Pak Dokter? Ya, silakan Dokter Widi. Ini pasiennya masih mengalami gejala batuk terus katanya dok. Gimana dok? Itu masih batuk Ibu Komangnya ya. Tapi enggak terlalu keras Pak Dokter. Cuma kadang-kadang aja kinten lupa Dokter. Kadang-kadang. Tapi pada tanggal 19 Agustus itu Ibu ada ditanya nggak ada? Masih ada keluhan Bu? Atau ada yang mengevaluasi atau dokter di sana ada mengevaluasi Bu? Cuma dikasih obat batuk aja, ini aja minum Bu, digituin aja Pak Dokter. Nggih. Iya, memang seharusnya kalau Ibu bergejala, memang betul-betul harus diikutin panduan itu. Misalnya tanggal 19 Agustus itu memang itu hari terakhir atau hari ke-10 kalau dihitung dari tanggal 9 itu. Hari ke-10 evaluasi isolasi terakhir. Tapi evaluasi saya bilang, bukan berarti selesai masa isolasi. Memang perlu dipertimbangkan itu. Seandainya Ibu masih merasakan batuk sekarang, tapi kadung sudah di rumah, saya kira Ibu sekarang memang mungkin bisa mendapatkan informasi yang penting ini. Ibu tetap harus kurangi kontak dulu karena ini batuk itu mekanisme mengeluarkan droplet atau hembusan uap dari tenggorokannya Ibu itu bisa menularkan ke orang seandainya Ibu masih mengandung virus. Karena kan seperti tadi saya katakan tanggal 19 itu Ibu mungkin masih ada gejala batuknya. Sehingga evaluasi dulu atau pakai masker saja di rumah. Oh, bentar. Itu yang paling penting. Pakai masker dulu. Minum obat batuk kalau memang sekali-sekali mudah-mudahan secara teoritis memang virusnya sudah tidak ada. Tapi jaga-jaga Ibu tetap harus pakai masker, batasi kontak dengan orang tua misalnya kalau masih memiliki orang tua. Tapi kalau masih batuk Ibu bisa memeriksakan dirinya pada saat pulang dari isolasi mandiri itu bisa kontrol Bu, silakan menggunakan haknya kalau punya BPJS pakai BPJS-nya. Tapi kalau tidak ada BPJS mungkin bisa minta rujukan secara umum ya dari puskesmas. Langsung ke rumah sakit, konsultasi ke kita di dokter penyakit dalam. Nanti kita akan evaluasi bila perlu beberapa pasien yang isolasi mandiri yang belum di ronsen misalnya dengan keluhan-keluhan batuk mungkin kita evaluasi. Mudah-mudahan tidak ada masalah Bu ya, hanya batuk ringan. Pak Dokter, yang misalkan ke dokter umum apa dokter spesialis dalam yang saya cari ini Pak? Iya.
Untuk pasien-pasien yang selesai masa isolasi atau masa dirawat oleh karena infeksi COVID, biasanya dikasih rujukan ketemu ke dokter penyakit dalam atau dokter paru, Bu. Oh, kentan. Iya, BPJS itu memberikan jalan, yang penting ada data bahwa ibu isolasi. Kentan, nggih. Nggih. Nggih, nggih, silakan. Pak Dokter, atas sarannya Nggih. Pak Dokter. Nggih, selamat Terima kasih, sore Bu Komang. Pak. Nggih, selamat sore. Baik, terima kasih banyak Ibu Komang Suartini atas pertanyaannya ya Bu ya. Memang ini juga jadi banyak masalah nih di pasien-pasien juga. Sering sekali mengalami banyak gejala gitu, nggak cuma batuk ya, kadang-kadang ada yang kok lemes saja terus badannya. Terus kalau olahraga katanya kok masih nggak bisa kayak dulu gitu, kok agak lemes gitu, mungkin jalan agak jauh sedikit capek. Terus ada beberapa juga yang mengalami mungkin merasa nafsu makannya nggak kembali gitu, memang banyak tuh gejala-gejala yang dialami. Itu sebenarnya akan ada episode khusus nanti, kalau saya nggak salah episode 5 atau 6 kita akan bahas tentang post-COVID syndrome, itu termasuk bahasannya di situ. Mungkin nanti kalau ada kesempatan bisa ikut ya semua mungkin yang hadir pada kesempatan sore ini. Baik, kira-kira dari peserta lain yang hadir, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada narasumber kita pada kesempatan sore hari ini? Boleh, silakan langsung menghidupkan mikrofonnya dan bertanya langsung. Baik, tidak ada ya. Baik, ini sepertinya juga sudah cukup jelas ya Dok ya, sementara ini tadi dari awal materinya, terus ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga langsung live interaktif dari beberapa peserta yang pernah menjalani masa isolasi ataupun keluarganya menjalani atau sudah selesai masa isolasi. Betul. Atau bahkan yang saat ini sedang menjalani masa isolasi, bahwa memang isolasi mandiri ini ya gampang-gampang susah gitu. Jadi memang harus dikerjakan, harus dilakukan, tapi banyak hal yang harus dilakukan dan itu kadang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Seperti yang dokter jelaskan tadi bahwa isolasi mandiri ini memang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan. Jadi yang kita tegaskan mungkin dari episode kali ini adalah itu, bahkan ketika kita belum jelas terinfeksi karena hasil pemeriksaannya belum ada tanda positif, tapi kalau kita sudah memiliki resiko tinggi karena kita kontak erat, karantina itu harus sudah dimulai sampai nanti kita bisa dinyatakan negatif melalui entry dan exit test yang kalau nggak salah jadi jaraknya 5 hari ya Dok ya. Jadi 5 hari itu yang bisa dilakukan untuk mengkarantina diri setelah kita mengalami kontak terhadap seseorang atau keluarga kita yang sudah terkonfirmasi atau bahkan baru saja menderita COVID-19. Sepertinya sudah cukup Dok pada kesempatan sore hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.50. Terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Made Widiastike, spesialis penyakit dalam Vinasim yang sudah menjadi narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak Dok atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak yang kurang, terutama di awal tadi Dokter. Ucapan yang sama saya sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir juga pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak. Semoga informasi yang diberikan oleh pembicara kita pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan banyak literasi atau informasi-informasi baik bagi kita semua yang sedang menjalani masa isolasi, ataupun keluarga kita menjalani masa isolasi, ataupun sudah selesai menjalani isolasi. Kita bersama-sama memerangi hoax terhadap COVID-19, salah satunya adalah dengan lebih banyak literasi terkait COVID-19 itu sendiri. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Dr. Widiastike. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Lina. Silakan Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter atas informasi-informasi yang telah disampaikan, sharing-sharing informasi. Semoga kita semua selalu sehat dan juga pandemi ini cepat berlalu ya Dok. Baik, jika memang sudah hari ini selesai, saya tutup saja kegiatan diskusi melalui Zoom hari ini yang
di episode 2, yaitu yang boleh dan tidak boleh selama isolasi mandiri dengan narasumber Bapak Dr. Madi Widiastike, spesialis penyakit dalam. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di serial edukasi awam COVID-19 di episode-episode berikutnya. Saya tutup kegiatan kali ini dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, terima kasih. Terima kasih. See you.